Gini Kang, ini kan ada mau sidang PK nih, sidang PK-nya para terpidana, termasuk yang mulai kan dari Saka nih. Nah, saya sih nggak fokus ke Saka aja, tapi juga saya fokus juga ke para terpidana lainnya ini, gitu loh. Yang mana mereka kan punya alibi kalau mereka itu nginap di tempat Pak Pasren, di tempatnya Kavi lah, di tempat rumah kosong itu. Pertanyaanku gini Kang, ngelek ya Kang, ngelek ya Kang, Kang. Ya, ya, gimana? Ya, jadi pertanyaanku gini. Suara Bang Abe ini kecil banget ini. Udah kenceng Ya, belum Kang? apa Bang? Udah Pertanyaannya apa Bang? Kang udah nonton belum yang wawancaraku sama Pasren sama Kavi? Iya nonton, nonton. Nonton. Tanggapannya gimana Kang? Ya, jadi kalau yang dijelaskan Pasren itu yang wawancara sama Bang Abe secara eksklusif ya, itu kan kata-kata atau penjelasan Pasren sama persis yang tertuang di putusan pengadilan, di mana Pasren sebagai saksi menjelaskan sama persis tuh yang wawancara eksklusif sama Bang Abe. Nah, namun banyak sekali saksi-saksi ya yang memang mengetahui bahwa 5 terpidana dan 4 saksi yang di luar kayak Okta Pram ya, termasuk 1 anaknya Pak RT Mekapi kan katanya tidur di rumah Pak RT. Nah, ini kan sulit ini, saling ngotot ya, saling bertahan pada apa yang telah mereka yakini atau mereka katakan. Kayak Abdul Pasren sama anaknya bertahan sesuai dengan putusan pengadilan bahwa dia tidak tahu, tidak mengakui lah ya, kalau 5 terpidana dan 4 saksi itu tidur di rumahnya. Sementara saksi dan terpidana mengaku tidur di rumah Pak RT kan gitu. Betul. Nah, nanti dalam sidang peninjauan kembali, hakim ini harus bisa menilai dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pengacaranya Saka Tatal maupun ya harus bisa menilai ya keterangan Pak RT Pasren bersama anaknya. Kalau itu nanti diuji kembali kesaksian itu. Nah, saya yakin nih ya, di situasi sekarang dengan suasana ya, situasi yang dikawal media, diliput media, maka saya yakin kebohongan RT Pasren itu akan terbongkar di depan hakim. Karena nggak mudah loh ya, kalau dulu mungkin tidak dikawal ya, dulu tidak dikawal oleh media, sehingga keterangan RT Pasren itu berjalan mulus kan. Nah, tapi kali ini saya yakin nanti akan terungkap. Karena tekanan media, tekanan netizen, tekanan masyarakat ya, terutama netizen ya, juga membuat hakim ini lebih hati-hati, membuat hakim ini lebih menggali. Menggali dalam arti apa? Ada 2 sebenarnya. Kalau pengacara Saka Tatal ini dia dipercaya kayak ada foto atau video, si adu saksi kan bingung nih kan ya, kalau bisa menghadirkan video, rekaman video yang pada malam itu berada di Pak RT, itu bagus, udah tuntas lah ya. Tetapi kalau tidak ada ya bukti scientific evidence tersebut, alat bukti yang scientific evidence tersebut, maka tinggal alternatif kedua, bagaimana kemampuan hakim dalam menggali keterangan ya, dalam menilai secara psikologis, menggali keterangan dari Pak RT Pasren. Saya yakin hakim pinter nanti, Bang Abe, bisa menilai nanti. Dan ketika hakim menemukan ini bohong, dikejar, akhirnya kebongkar.
Jadi Itu bisa, semata-mata itu bisa. Jadi Saya ini jadi kan jadi belajar juga ya semata-mata. teknik penyelidikan, pemeriksaan. Saya belajar Oke. sehingga kalau sudah ketemu ini orang sudah tidak konsisten ya, dikejar terus, kebongkar. Oke. Masuk akal nggak saya ngomong? Masuk akal sih. Masuk akal sih. Masuk akal. Jadi nanti bisa adu keterangan dong nanti ya. Bisa adu Iya. keterangan berarti. Nanti sistemnya konfrontasi gitu berarti. Konfrontir gitu berarti nanti. Bisa nanti ya, Contohnya. enggak gini. Kalau konfrontir itu tidak terhadap saksi. Konfrontir itu biasanya ya antara saksi dengan pelaku kan gitu. Iya, iya. Dengan terdakwa. Nah, tetapi kalau saksi di persidangan itu ya tidak ada istilah konfrontir, tapi hakim bisa mendalami itu ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan aja punya teknik sebenarnya. Oke. Makanya di sini hakim diperlukan yang menguasai secara psikologis, secara teknik bertanya ya untuk menggali karena tidak ada CCTV, tidak ada alat bukti yang scientific evidence, maka Oke. di sini hanya mengandalkan kepintaran, kecerdasan hakim nanti untuk menggali apakah Pak RT ini ngomong benar atau tidak gitu loh. Kang Tony, kan oke lah, kan sudah ada di BAP dan sudah ada di putusan gitu kan. Tapi kan ini kan ada dalam bentuk tayangan dokumen elektronik yang ada dalam program AB Plus misalnya. Abraham Silaban wawancara RT Pasren dan anaknya Kavi. Hal-hal kayak gini bisa dibawa ke persidangan atau hal ini aja jadi input di luar persidangan yang masuk ke telinga hakim juga. Yang kalau bisa nanti ini jadi kayak menguji konsistensi keterangan dari saksi atau Pak Pasren atau Kavi gitu. Ya kalau gini, kalau ada sikap-sikap dari RT Pasren dan anaknya yang dinilai sikap itu inkonsistensi atau ada mimik muka bohong misalnya ya, maka yang menggunakan, yang memanfaatkan konten berita tersebut adalah pengacaranya Saka Tatal. Oke. Jika konten tersebut bisa mempengaruhi atau bisa meyakinkan kepada hakim, ya, misalnya sikap inkonsistensi Pak RT atau dengan anaknya. Nah, maka yang menggunakan ini, yang mengajukan konten berita video dari manapun, ini pengacaranya Saka Tatal yang aktif. Ambil, misalnya gini, saya melihat misalnya RT Pasren atau anaknya, terutama anaknya kan ketika diwawancara itu terlihat grogi misalnya ya, terlihat apa sih namanya ya, mungkin kalau dirasakan deg-degan banget kan gitu. Nah kalau itu dirasa apa namanya bohong atau dirasa bisa menguntungkan Saka Tatal, ya nggak apa-apa, pengacaranya Saka Tatal ambil wawancara Bang Abe, videonya itu dengan RT Pasren dan anaknya itu ambil jelasan. Cuma kalau secara verbal itu kan tidak ada omongan yang semacam mengakui tidur di rumahnya, nggak ada kan? Tetap konsisten dia tidak mengakui kan itu. Nah, jadi belum terlalu membuktikan sih, belum terlalu untuk menjadi bukti pembanding, belum. Nah, makanya yang diperlukan ini adalah langsung RT Pasren saat dimintai keterangan oleh hakim, itu tinggal kemampuan hakim yang menggali. Kenapa hakim harus menggali lebih dalam? Hakim ini kan sudah melihat nih berita-berita, sudah melihat nih statement-statement dari saksi-saksi 4 itu, Pram dan kawan-kawan, bahwa 5 terpidana itu tidur di rumah Pak RT. Nah, mendengar berita-berita itu, nah seharusnya nanti hakim ini lebih jeli dalam menggali gitu loh, mencari yang menjadi target ya, bahwa apa yang dikatakan para saksi bahwa tidur di rumahnya itu benar atau tidak. Meskipun Pak RT menjawabnya tidak benar, tetapi hakim tetap harus menggali terus. Ini demi mencari kebenaran material itu. Luar biasa nih. Itu kan, ini kan dulu kan yang namanya Okta itu usianya 15 tahun.
Kang Tony, dan dia waktu itu belum bisa diperdengarkan keterangannya karena masih di bawah umur kan. Dan Okta kan mengaku bahwa dia nginep di rumahnya bersama dengan Kavi waktu itu yang disebutkan buka kunci rumah kosong itulah. Itu berarti sekarang Okta kalau diperlukan berarti bisa dong berarti memberikan keterangan. Ya, kalau sekarang bisa. Karena dia udah usia Ya, dulu Okta kan masih 15 tahun ya. betul. Nah, kalau sekarang bisa. Justru sekarang Okta harus dijadikan saksi kan? Karena sudah dewasa, sudah bisa dimintai keterangan, sudah bisa melakukan perbuatan hukum di persidangan gitu loh. Kang, ini kan PK-nya Sakatatal dulu nih. Otomatis nggak sih itu ketika PK-nya Sakatatal, andai kata nih ya, andai kata dia dikabulkan PK-nya, berarti otomatis juga PK terpidana yang lain secara otomatis juga akan dikabulkan juga, atau gimana? Pasti. Pasti ya. Ya, karena gini, saya kan kemarin ya diskusi sama Bang Farhat tuh di Plaza Senayan, termasuk membicarakan memori PK-nya juga, ya, memori peninjauan kembali yang akan diserahkan kepada hakim ya. Nah, diantaranya itu ya menyoal ya, meragukan itu PK-nya, memori PK-nya Sakatatal ya. Di antaranya adalah meragukan itu pembunuhan. Melainkan meyakini bahwa itu kecelakaan. Artinya kalau bisa dibuktikan bahwa itu bukan pembunuhan, ya berarti kan bisa bebas semua dong nanti kan gitu. Betul. Itu maksudnya. Tapi kan apakah keyakinan, apakah peristiwa itu adalah kecelakaan, mampu tidak pengacaranya Sakatatal meyakinkan hakim, hakim PK. Nah, itu persoalannya. Alat bukti apa yang dimiliki, tuntuk apa yang dimiliki, novum apa yang dimiliki, kan? Oke. Saya terus terang, saya terus terang diminta oleh Bang Farhat untuk masuk dalam pengacara Sakatatal ya, untuk ini peninjauan kembali kan. Nah, ya, namun ya memang Bang Farhat ya ketua timnya ya, saya diminta Bang Farhat. Nah, tapi nanti saya lihat situasi, dalam arti saya tetap datang, tapi nanti saya lihat semuanya. Saya sih ingin berharap PK ini dikabulkan agar semuanya selamat. Orang-orang yang tidak melakukan kesalahan jangan sampai dihukum kan, kasihan ya, seumur hidup. Saya kalau urusan Peggy saya udah selesai ya Bang, cuma ini kemanusiaan aja. Kadang saya melihat ini kasihan orang tidak mengaku tidak melakukan gitu loh. Lalu saya baca putusan pengadilan 8 terpidana itu kok terlalu gegabah dulu hakim, dengan bukti yang sederhana, tidak ada tes DNA, tidak ada sidik jari, alat buktinya tidak saintifik ya, kok bisa gitu loh divonis, perencanaannya tidak terbukti gitu loh, tidak terungkap ya, tidak saling kena sama korban, kok bisa gitu loh divonis. Jadi saya melihat dari putusan pengadilan atas nama 8 terpidana saja ya, itu amburadul gitu loh, itu seperti dikondisikan semua ya dari penyidik, jaksa dan hakim gitu loh, sehingga di PK ini harus bebas. Makanya kan tidak asal tidak instan ya bebas, artinya PK kemudian bebas, tetap alasan-alasannya, pembuktiannya juga harus benar-benar maksimal, harus berkualitas gitu loh. Oke, itu pendapat hukumnya Kang Tony lah ya, sebagai praktisi hukum gitu ya. Karena kan kita diskusi nih, ya, Kang Tony sebagai seorang praktisi hukum, termasuk juga kita nggak lepas ya, sebagai praktisi lah, sebagai seorang pengacaranya Peggy. Gini Kang, ini kan sekarang kan waktu kasus Peggy itu dikuatkan sekali dengan alibi. Kan saya termasuk satu wartawan yang terjun langsung dan menguatkan alibi Peggy waktu itu kan. Saya wawancara Ibnu, saya datang ke Ferry dan menunjukkan apa yang ditudingkan oleh Aep, bahwa di mana posisi Peggy waktu itu dan lain sebagainya lah. Ini kalau soal alibi, bahwa mereka itu menginap di rumahnya Pak Pasren itu dibuktikan saja, apa itu dirasa cukup? Karena kalau membuktikan bahwa itu kecelakaan, nampaknya itu pekerjaan yang sangat berat loh. Menurutnya
menurut saya tuh apa ya, bisa jadi saya salah. Apakah kemudian mereka tim kuasanya Saka atau terpidana lainnya harus membuktikan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, atau mereka cukup aja membuktikan bahwa mereka punya alibi bahwa betul mereka menginap pada malam itu, mereka udah cukup dan mereka sudah akan dimenangkan PK-nya atau dikabulkan PK-nya. Ya sebenarnya gini Bang, kalau bicara kalau bicara alibinya kecelakaan ya, Bukan sebenarnya alibi. memang Alibi kemarin ini. Bang Farhat kan, Alibi menginap di tempat pasren, Bang, antara itu ya dan artinya kalau itu diyakini kecelakaan, dalilnya kecelakaan, memang saya melihat Bang Farhat juga sudah mengumpulkan alat bukti itu ya, timnya lah ya, Edwin juga itu kan masuk kuasa. Nah, pada prinsipnya kalau saya apapun dalilnya mau didalilkan bahwa itu kecelakaan, yang penting alat buktinya kuat, berkualitas. Kan itu, nopumnya bagus, kuat. Itu pada intinya. Intinya saya mendukung yang memang paling kuat ya. Selain mendalilkan kecelakaan, ada yang paling kuat. Katakanlah, oke lah itu pembunuhan, tidak ada masalah. Tapi persoalannya adalah pelakunya siapa, kan itu. Nah, dari putusan pengadilan itu sebenarnya kalau dipelajari, ya sangat lemah sekali untuk menghukum 8 terpidana itu sebenarnya. Dari alat bukti yang ada, dari pembuktian, orang satu sperma ditemukan di tubuh Pina. Kok bisa untuk menghukum 7 terpidana? Terbukti melakukan persetubuhan. Kan kacau. Tidak dites DNA, itu spermanya siapa? Kan ada 7 orang yang dihukum. Kan itu. Artinya kalau itu sekarang diuji lagi, hakim yang jujur, hakim yang bijak, pasti tidak percaya, tidak yakin mengenai hal itu gitu loh. Karena tidak ada bukti yang saintifik, tidak dilakukan tes DNA. Ini sperma siapa? Apakah spermanya Jaya? Apakah spermanya siapa namanya Eko? Apakah spermanya Adi Saputra? Nah kan tidak jelas. Tapi kok bisa dihukum kan itu? Dulu ya itu kan dulu kan. Nah, ada yang lebih menarik bagi saya, yang lebih kuat. Ya apa nopumnya? Nopumnya adalah keterangan Polda Jawa Barat yang telah menghapus 2 DPO, Bang. Oh. Yes, Yaitu Andi dan Dani. Iya. Andi dan Dani berdasarkan putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, ya. Ini mempunyai peranan penting. Betul. Ya. Mereka selain dalam dakwaannya adalah ikut melakukan pembunuhan, Andi dan Dani inilah yang membawa jenazah Eki dari lahan kosong menuju jembatan layang Talun, flyover Talun. Oh, oke. Ya. Dan penyelidikan kasus pembunuh pertama kali ditemukan jenazah Pina Eki di jembatan Talun. Lalu kalau 2 DPO yang berperan membawa jenazah Eki itu dibilang fiktif, Berarti ya, peristiwanya kemudian fiktif. dihapus. Peristiwanya otomatis fiktif. Peristiwanya fiktif. Siapa yang membawa jenazah Eki ke jembatan Talun? Berarti Ya, kalau betul. fiktif tidak ditemukan dong jenazah Eki Pina di Jadi tidak pernah jembatan terjadi. Talun. Betul nggak? Betul. Jadi Iya, ini justru yang lebih kuat menurut saya ya. Nah, Ya, menarik. makanya keterangan atau postingan ya, video dan seterusnya berita Polda Jawa Barat yang mengumumkan bahwa 2 DPO Andi dan Dani itu fiktif, itu dijadikan opum, untuk diajukan ke PK agar hakim bingung. Lah, berarti konstruksi perkara ini hancur. Dinilai fiktif, kemudian dihapus. Nah, sementara pertama kali dilakukan karena ditemukannya jenazah di jembatan Talun kan gitu.
Oke oke oke. Ya nggak? Benar 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 itu Bang. Itu Bang. Tapi itu juga harus diuji juga. Ya masih banyak memang Bung Noh. Memang masih banyak. Sidang itu sehari sebelumnya ada di hotel, ada di orang netizen seluruh Indonesia ini ya, ini harus benar-benar digunakan secara maksimal, harus benar-benar alat buktinya yang berkualitas, hukumnya yang berkualitas, kan gitu. Itu kalau itu benar-benar dikabulkan itu PK-nya Kang, berarti jutaan. Kalau PK-nya dikabulkan berarti jutaan pasang mata dan sorotan akan tertuju kepada Ibu Rudiana. Otomatis ya Kang ya. Ya, jadi situasi sekarang ini Bang Abe berbeda ya. Hakim juga saya yakin hati-hati. Tinggal gini. Misalnya koordinasi dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, koordinasi melaporkan atau minta pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung agar semua mengawasi. Antisipasi kan boleh, karena hukum di Indonesia ini ya kita tahu terkadang masih bisa dijual belikan, masih bisa disuap, sehingga langkah-langkah antisipasi harus dilakukan sebelum sidang. Tapi Gitu. tapi ini perjuangan menyelamatkan nyawa orang loh. Benar sih. Dan di sini juga pertaruhannya bukan hanya pada satu institusi, Kang. Di situ kan ada juga penuntutan juga, dan di situ juga ada pengadilan juga, yang bahkan sampai 3 tingkatan loh, sampai kasasi loh, yang mutus mereka hukuman seumur hidup, Kang. Itu juga Betul. Sampai Mahkamah Agung loh. Makanya ini berat. Ininya lawannya besar. Lawannya bukan kepolisian saja. Dulu waktu pra peradilan Peggy, lawannya baru kepolisian, ya enggak? Karena belum disidangkan, belum jadi putusan pengadilan. Tapi PK ini sudah digodok dari mulai penyidikan, melibatkan polisi, penuntutan, melibatkan jaksa sidang, pengadilan, melibatkan hakim, banding, melibatkan hakim pengadilan tinggi, kasasi, melibatkan hakim agung. Nah, ini banyak andai kata. Kemudian dikabulkan, maka penegak hukum yang telah memeriksa semua dari mulai penyidik, pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi, sampai hakim agung ya, yang memeriksa perkara tersebut, kemudian dibatalkan ya putusan negeri sampai kasasi, pihak sakatatal dikabulkan. Mereka itu saya jamin diperiksa semua. Sehingga mereka itu pasti berupaya, percaya saya. ya, Berupaya. luar biasa. Dan hakim PK-nya juga satu korup dengan hakim yang putus. Ayo. Kira-kira komunikasi tidak? Coba nanti kita Oleh kita pelajari, karenanya, coba. Antisipasi dengan minta KPK Pengawasan. agar mengawasi. Betul, Iya, pengawasan ya. minta Pengawasan ya. bawas Mahkamah Agung agar mengawasi. Kita udah ini kok. Memang harus benar-benar. Kita udah profiling kok, Gitu. kan hakimnya siapa, kemudian juga rekam jejaknya, dan nanti ya tentu kita juga akan ramaikan bagaimana kemudian pengawasannya juga bekerja, Kang. Ya pastilah harus coba kita awasi sama-sama, Kang. Karena ini benar-benar marwah institusi yang dijaga ini, Kang. Bukan hanya satu institusi, banyak juga nih institusinya. Gitu, Kang. Iya, jadi sudah hancur ini ya.
penegakan hukum waktu tahun 2016 itu ini ada sudah menarik hancur Kang. sebenarnya. Ini Kang, kemarin kan ada keterangan nih dari Kavi nih. Ini dibahas tadi. Kavi bilang di wawancara dengan AB dengan saya itu jam 9 masih ngumpul. Jadi jam 9 dia pamit. Terus kemudian Pas Ren bilang nggak nginep. Dan pertama kalau nggak salah ditemukan, ini bisa meleset ya. Pertama Kita makan lagi. Vina Eki ditemukan jam 10 katanya Kang. Apa itu juga bisa menjadi bahan Kang? Apa mungkin katanya pemerkosaan bergiliran, terus kemudian pengejaran, termasuk pengejaran, penganiayaan, pemerkosaan bergiliran itu cuma 1 jam durasinya Kang. Dulu ya Bang, biasa. Gimana Kang? Gimana Bang? Ya kan Kavi kan ngaku ke saya kan jam 9 kan dia udah pulang. Iya Tapi betul. jam 9 terakhir itu orang anak itu masih ngumpul di situ. Sementara kan dari prosesnya itu kan panjang Kang. Jadi sampai pada akhirnya ditemukan jenazah Vina dan Eki itu jam 10-an lah di Flyover Tarun. Ada pelemparan, ada pengejaran, terus kemudian ada pemerkosaan bergiliran segala macam. Apa iya cuman 1 jam durasinya untuk melakukan tindakan itu? Itu bisa jadi ini nggak sih, pembahasan nggak sih Kang? Bang, gini, sebenarnya dari pengakuan anaknya RT Kahfi Iya. yang katanya pisahnya jam 10, ya, itu saja sudah menjadi senjata, sudah menjadi nopum bagi Saka Tatal dan terpidana lainnya. Karena dalam putusan pengadilan, ya, rangkaian peristiwa pembunuhan itu dimulai dari jam 9. Ya. Setengah 8 nongkrong di rumah Ibu Nining, ya. Jam 9 pindah ke SMP 11 Perjuangan depannya. Nah, kemudian jam 9 lewat itu kemudian ya lewatlah Eki sama Pina. Artinya rombongan pelaku itu kan gitu, ya. Sejak di rumahnya Ibu Nining setengah 8 itu sudah lengkap kalau berdasarkan putusan pengadilan. Lalu kalau kemudian Kahfinya mengaku jam 10 pulang, Jam 9 pamit, Kang. jam 9, pertanyaannya sebelum jam 9 kurang 5 menit, jam 9 kurang 10 menit, tinggal ditanya apakah Kahfi masih melihat para golongan Sudirman dan Jaya dan lainnya. Kalau melihat, ya sudah berarti tidak ada dong di rumah Ibu Nining. Maksudnya tidak ada dong kumpul-kumpul di SMP 11. depan SMP 11 Perjuangan. Yang lempar itu, yang lempar. Ya nggak? Ya, benar. Yang lempar-lempar itu. Nah, jadi sebenarnya masih ada persimpangan ya waktu di mana ini menguntungkan para terpidana ini, keterangan Muhammad Kahfi ini. Oke. Good. Bagus. Tinggal pengacaranya aja nih yang jeli nanti dalam mencecar si Kahfi sama Pak RT Pasren itu loh. Atau patut diduga, atau bisa jadi gini, kalau itu ada patut diduga Kahfi terlibat di dalamnya melakukan pelemparan, itu loh. Ya, kalau kan alternatifnya itu kan. Ya. Kalau kemudian dianggap semua itu melakukan ya yang pada tidur di rumah Pak RT, ya berarti anaknya juga terlibat. Karena terbukti sampai jam 9. Sementara dalam kronologis dari setengah 8 mereka kumpul kemudian pindah ke jam 9 pindah ke SMP 11 Perjuangan. Jarak dari rumah Pak RT ke SMP 11 Perjuangan. Memang nggak butuh waktu. Betul. Sementara jam 9 pas itu benar-benar berada di depan SMP 11 Perjuangan. Iya. Jadi keterangan anaknya ini menurut saya ya ini bisa menguntungkan para terpidana ini. Keterangan Kahfi. Nggak apa-apa dia ngomong aku jam 9 juga, tapi bisa itu bisa digali itu, bisa Giting biwis ya. bisa ditarik bahwa anaknya Pak RT ini ya kalau memang pamitnya jam 9, nah berarti tahu dong, berarti masih ada di rumah kan? Iya, betul. Kan gitu, jam 9 kurang 5 menit masih ada di rumah. Nah, sementara di kronologis dalam putusan
dari setengah 8 kemudian pindah sampai jembatan jam 9 ya. Nah, itu kan jadi bertolak belakang. Jadi ini menguntungkan menurut saya. Ya mudah-mudahan lah. Tinggal pengawalannya, tinggal apa namanya, penasihat hukumnya ya, jeli dalam memeriksa atau mencecar si saksi-saksi ini kan. Biasa nih Kang. Ini temuan ini semoga bisa lah membuka tabirnya Kang. Perlahan-lahan nih. Makanya kita tunggu. Kang, biasanya ini sidang PK berapa lama sih Kang? Untuk kan ini kan hari Rabu kan di Cirebon kan, PN Cirebon kan Kang. PK-nya PN Cirebon. Iya, ini di PN Cirebon. Oke, Sidang PK ya hampir sama seperti sidang biasa ya. Pembacaan memori PK, kemudian pembuktian ya, jawaban pembuktian ya, sama sebenarnya. Ya bisa kurang lebih, kalau sampai bawa ahli juga ya. Iya. Bisa kurang lebih 3 bulanan, 4 bulanan. Aduh, lama sekali, lama banget. Ya, tapi gini, bisa dipersingkat, itu tergantung nanti berapa saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan kan itu. Oke, Kang, gini, ini kan kaitannya dengan kasus pembunuhan, tapi ada dugaan perkosaan juga terhadap anak di bawah umur. Dan ini yang menjadi penyebab bahwa ada limitasi, ada batasan pada pers untuk mengambil expose di dalam sidang itu waktu itu kan. Sidangnya tertutup lah waktu itu. Karena kan itu aturannya. Nah, kalau saya sih pribadi kayak waktu kemarin kasus Joshua, saya yang pertama itu wartawan yang mendorong untuk kemudian dibuka kasus Joshua. Sekalipun waktu itu ada perdebatan karena ada dugaan pelecehan waktu itu. Makanya ada indikasi nanti akan ditutup sidangnya. Tapi saya mau itu harus live. Disiarkan secara live, sama kayak kasus Jessica waktu itu. Nah, ini di forum ini juga saya sebetulnya mau mendorong itu, Kang. Mungkin saya lagi-lagi saya jadi wartawan TV yang pertama nih mau mendorong ini. Apa mungkin nggak, Kang, itu disiarkan secara live? Itu dibuka kepada publik. Tapi kita lagi-lagi harus berhadapan dengan etika penyiaran memang di sini. Ini kaitannya dengan ada korban yang masih di bawah umur, ada dugaan perkosaan di sana, ada pengadilan, ada peranatanya, ada tata acara yang harus dihormati di sana. Menurut Kang Tony gimana nih? Mungkin nggak kalau dorongan saya ini mungkin nggak dikeluarkan secara live jadi jutaan pasang mata bisa menyaksikan? Ya, ada 2 yang membuat sidang itu tertutup. Pertama ya, terdakwanya itu masih anak. Betul. Kedua, perkaranya itu asusila. Betul. Ya, mau persetubuhan, pemerkosaan dan seterusnya ya. Nah, itu tertutup. Nah, cuma karena ini adalah udah rame untuk mengungkap kebenaran, tinggal dari penasehat hukum Sakatatal menyampaikan, meminta kepada hakim bahwa kami walaupun keluarga penasehat hukum terdakwa ya, kami tidak keberatan ini dilakukan sidang terbuka. Memang aturannya untuk 2 perkara tadi tertutup. Tetapi coba kan gini. Tertutup itu tujuannya adalah untuk melindungi korban dan melindungi terdakwa. Iya. Ya. Agar sekarang tidak terekspos. Sekarang kalau keluarga Pina juga memang Pinanya sudah tidak ada kan gitu. Ya, Pinanya sudah tidak ada, berarti kan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kan itu. Udah meninggal kan itu. Nah, tinggal keluarga Pinanya juga mengusulkan. Jadi harus bersatu. Harus bersatu keluarga Pina dengan pengacaranya Sakatatal meminta kepada hakim, majelis hakim ya, agar sidangnya terbuka, agar di lab seluruh media, agar di lab media. Nah, kalau kan tadi tujuan tertutup adalah melindungi ya, baik korban maupun terdakwa agar tidak malu kan itu. Nah, sekarang kalau keluarga korban dan keluarga terdakwa ya, penasihat hukum korban dan penasihat hukum terdakwa ya, meminta agar dibuka.
ya siapa tahu kan hakim mengabulkan. Kan itu kuncinya. Betul. Kalau saya sih terus terang Kang, keterbukaan adalah kunci ya, tentu saja kan, transparansi itu Harus dibuka ini itu sidangnya. harus diutamakan. Harus live kayak PG waktu itu. Iya kan, maka itu saya mau tanya tuh kan, Peggy kan sifatnya pra peradilan waktu itu, apa bisa dicontoh Kak? Karena kan itu kan nggak ada pokok perkara, nggak ada pokok perkara pada bahasan kasus Peggy waktu itu kan. Tapi ini kan materi apa, PK pasti akan menyinggung pokok perkara juga gitu, yang katanya juga mungkin ada unsur-unsur sadistis, unsur-unsur seksualitas dan lain sebagainya, mungkin saja ada menjadi bahan-bahan perbincangan dan bahan pemeriksaan di dalamnya gitu loh Kang. Unsur-unsur kepantasan jadi harus tetap dijaga di situ. Tapi balik lagi kan ini ya ini dilemanya Kang gitu. Kalau secara penyiaran kami juga punya code of conduct itu. Pers memang nggak boleh secara sembarangan menyiarkan itu, apalagi itu di jam-jam tertentu kan, di jam-jam siang, jam dimana anak-anak bisa akses dan lain sebagainya gitu kan. Ya balik lagi sih, kita juga punya code of conduct dan nggak akan serta-merta kita melive-kan itu. Andai kata misalnya contoh, disepakatilah live, disepakatilah oleh keluarga terdakwa meminta, terpidana meminta, kemudian juga keluarga korban juga meminta, dan kemudian pada akhirnya baliklah kepada penyiarannya sekarang. Nah, penyiarannya pun pasti kita juga punya pemahaman itu untuk melakukan apa, untuk memute itu suara, atau sama kayak kasus kemarin Joshua, dulu ada beberapa hal yang di mute gitu loh Kang, pas pembahasan kaitannya perkara yang dugaan pelecehan misalnya, itu kan sempat di mute, ada sempat dimatikan di mode bisu persidangan itu. Jadi nggak semua bisa dihadirkan gitu. Jadi sebetulnya variasinya udah bisa dilakukan, improvisasinya udah bisa dilakukan. Balik lagi menurut Kang Tony, mungkin nggak itu Kang? Kalau ini mungkin saya lagi-lagi bilang, mungkin saya wartawan pertama yang mendorong ini, mungkin udah pernah dibahas, saya nggak pernah tahu ya. Tapi saya secara konsistensi, dulu juga waktu kasus Jessica kita dorong, dulu waktu kasus Sambo juga kita dorong, sekarang juga kasus ini saya mau dorong. Kalau bisa mungkin live. Jadi orang juga bisa melihatnya. Gitu Kang, gimana Kang kira-kira Kang? Ya kalau dari peraturan pers sendiri, apa ada aturan ya mengenai pembatasan penyiaran itu ya? Ya kan susah kalau dari persnya sendiri. Yang penting gini nih, kalau dari persnya menginginkan, ini bisa disiarkan langsung sidang PK ini, tinggal minta dukungan dari keluarga Pina dan penasihat hukum terdakwa gitu loh, Saka Tatal itu. Nah, karena kalau Pinanya, keluarga Pina dan keluarga penasihat hukum Saka Tatalnya ini tidak keberatan, nah hakim kan bisa mempertimbangkan nanti. Karena tadi tujuan dilakukan sidang tertutup adalah melindungi, kan itu, melindungi terdakwa dan korban itu khawatir malu kan itu. Betul. Itu sebenarnya tujuan tertutup itu loh. Ya, aib dan seterusnya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak keberatan, kan hakim juga harus mempertimbangkan kan. Nah, walaupun nanti prosesnya karena ini ada aturan, misalnya prosesnya harus digodok dulu lah, misalnya kemana, ke Mahkamah Agung atau ada keputusan Mahkamah Agung, ya nggak ada masalah karena ini udah rame, pasti Ketua Pengadilan Negeri Cirebon juga akan segera menempuh. Sehingga bagaimana caranya, endingnya adalah sidang terbuka, endingnya bisa disiarkan langsung supaya semua masyarakat menyaksikan kan itu. Nah, tinggal dari persnya nih kan itu. Nah, terbatas nggak dengan aturan-aturan tadi? Sebetulnya persnya udah melakukan itu tanpa diminta pun, kita punya code of conduct-nya, kita punya pedomannya. Kalau kita nggak patuhi pedomannya Kang, kita kena semprit KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya berarti dari persnya sendiri nggak mungkin bisa dong. Kalau kita bisa, maksud saya bisa. Maksudnya ini kan disiarkan secara langsung. Tapi ketika kita kaitannya dengan materi pokok yang kaitannya dengan seksualitas, kan itu kan hal-hal yang tidak pantas dibahas di sana. Misalnya pokok perkara ketika menjelaskan kronologi, Saka kan disebutkan memang tidak melakukan perkosaan, tapi dia melakukan dia diduga waktu itu melakukan
pemukulan. Dan kan berikutnya kan akan diceritakan tuh kronologi pelaku apa peran-peran yang lain itu. Nah itu kan yang dianggap tidak pantas dan tidak layak untuk jadi konsumsi publik. Nah itu kita bisa mute, itu kita bisa matikan audio dan nggak harus persnya ditunggu pun. Waktu kasusnya Joshua, kematian Brigadir Joshua itu juga dulu itu ada beberapa materi sidang yang itu juga di mode bisu, Kang. Jadi dia semua live kecuali hal-hal itu dia bikin bisu gitu loh. Jadi sebetulnya sih saya mendorong harus dibikin live sih gitu supaya semakin terang benderang. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang kaitannya memang nggak dianggap pantas bisa dibikin mode bisu. Sekarang udah canggih teknologinya jadi bisa diatur gitu. Nah sekarang balik lagi kepada ini niat itikadnya dari hakim, mau nggak melakukan itu, berani nggak mengambil langkah itu gitu. Kok saya sih punya secerca harapan ke situ, tapi ada juga kekhawatiran saya hakimnya justru yang nggak mau gitu, Kang. Hakimnya nggak mau ribet ke situ gitu, lebih kepada ya udah tertutup aja, jadi akses wartawan ya hanya yang ada di luar saja. Mungkin mereka dapat gambar di dalam, terus ya denger ya balik lagi ke sifatnya lebih kepada laporan reportase saja atau reporter yang ada di lapangan, atau ya wawancara usai persidangan baik itu dari pihak yang berperkara gitu, Bang. Itu aja, sayang aja sih kalau begitu. Ya coba aja nanti saya juga akan mencoba memberikan masukan-masukan ya nanti ke tim PH-nya Saka Tatal ya, bagaimana caranya agar bisa dilakukan sidang terbuka dan disiarkan langsung. Pak Oto kan sudah pengalaman itu waktu di lokasi kejadian kan. Pak Oto harusnya juga Suaranya hilang, Bang. ya kita mendorong lah. Jadi kayak Pak Oto kan di Pradi dan dia kan orang Pradi kan juga pegang kasusnya terpidana. Maksud aku tuh Pak Oto juga akan sependapat gitu dengan apa yang kita bahas gitu, Kang. Jadi harusnya baliknya sekarang bolanya menurut saya nih lebih kepada hakim. Hakim mau nggak ambil keputusan itu? Hakim mau nggak buka ini? Kan semuanya kembali ke hakim, Kang. Kalau hakim bilang, kalau PN bilang tertutup ya tertutup gitu. Kalau dia terbuka ya dikasih terbuka gitu. Semua kan balik lagi ke hakim. Nah hakim merasa bahwa nggak perlu ini terbuka, tertutup aja karena ini masih di bawah umur atau masih kaitannya dengan ini korban segala macam. Ya udah berarti nggak bisa. Atau gimana, Kang? Ini semua balik ke hakim atau kalau misalnya dari pihak pengacara minta terbuka itu otomatis bisa dibuka gitu. Ya balik ke hakim ini nanti keputusannya. Hakim iya. pasti kan. Yang penting gini, dari pihak keluarga korban dan keluarga pengacara Saka Tatal terpidana ya, yang penting tidak keberatan itu dulu disampaikan kepada hakim biar nanti keputusannya ada di hakim kan. Luar biasa. Luar biasa ini, Kang, pembahasan kita ini komprehensif banget, jauh banget loh ini. Wah ini kayak resmi Zoom berita ini.